Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Sekali lagi, 8 butir transformasi budaya kerja ini tidak hanya untuk dari segi kebijakan energi ataupun BBM, ada kebijakan lainnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Izin Pak, kalau boleh tambah lagi Pak. Ya, satu lagi terakhir. Pak, terkait dengan kita mempertimbangkan untuk adanya untuk pengurangan pajak BBM nggak sih Pak, seperti yang dilakukan oleh Vietnam gitu Pak, terkait untuk antisipasi kebijakan ini. Terima kasih Pak. Satu lagi. Pak, izin terkait dengan WFH nih Pak, izin bertanya Pak, ini apakah ada wacana untuk WFH diterapkan kepada pekerja swasta? Pertama dan kedua, untuk aturan hari Jumat nih Pak, apa sih alasannya di hari Jumat ini? Apakah tidak ada potensi nantinya agar ASN pada long weekend ini bagaimana ke depannya, mungkin pengawasannya seperti apa? Terima kasih. Oke, dipersilakan Bapak Menko Perekonomian mungkin menjawab. Terima kasih. Ya, pertama mengenai pajak itu juga kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Tapi sampai saat sekarang kita belum mengambil keputusan mengenai itu. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Menteri SDM. Kemudian yang kedua terkait dengan work from home, swasta dilibatkan. Dan mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu kerja 4 hari dalam 1 minggu dengan aplikasi. Ini pasca daripada COVID kemarin. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan. Dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu. Dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu Menteri yang di Jakarta. Pak Mendagri ada? Cukup Pak Oke, Pak Menteri Keuangan mungkin tambahan? Terima kasih Pak Seskap. Mungkin hanya sedikit saya ingin tambahkan untuk meyakinkan teman-teman media bahwa kami selalu menjaga berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Hitungan kita sekarang sampai $100 rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali. Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir, defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun. Demikian tambahan dari saya Pak Siskap, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Kemudian mungkin Pak Menteri Tenaga Kerja ada? Ya, baik, terima kasih Pak Seskap. Terkait dengan surat edaran dan program optimasi energi di tempat kerja untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Ibu Menteri Pan RB. Mungkin ada tambahan sedikit Ibu. Terima kasih. Terus kami sampaikan bahwa untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi atau setiap PPK perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kami sudah sediakan kinerja. Jadi setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui kinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Demikian Pak Seskap, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin yang dari Jakarta? Pak Mendagri dipersilakan. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin kami sudah menandatangani surat edaran nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja aparatur sipil negara yang dilakukan pemerintah daerah per tanggal 31 Maret 2026 hari ini. Yang intinya ada 3 pokok, 3 butir. Yang pertama mengenai masalah dasar hukum,
Kemudian kedua adalah instruksi kepada gubernur, bupati, wali kota untuk hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital, kemudian pengetahuan elektronik, sistem informasi manajemen kepegawaian tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, ada sistem informasi manajemen kepegawaian di mana kita bisa pada saat COVID kita terapkan dan beberapa menteri juga masih menerapkan. Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan working from home, dan kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geolocation. Kemudian poin-poin tadi sudah disampaikan Bapak Menko mengenai yang dikecualikan. Jadi termasuk di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi media eselon 1, kemudian eselon 2 Pratama, kemudian layanan kedaruratan, kesiapsiagaan, ketentraman, ketertiban umum, kemudian kebersihan, persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan lain publik lainnya. Sama dengan di kawasan kota, yang berbeda adalah untuk camat dan lurah juga itu dikecualikan, artinya tetap melaksanakan working from office. Dan setelah itu gubernur, wali kota kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif efisien ini, dan penghematan tersebut digunakan dalam rangka menjadi program prioritas pemerintah daerah. Yang terakhir adalah mengenai sistem pelaporan bupati wali kota melaksanakan pelaksanaan sudah ini kepada gubernur paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya. Kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah melaporkan kepada Menteri Negeri pada 4 bulan berikutnya. Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama 2 bulan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Pak Mensesnek, ada tambahan lagi? Mohon izin sedikit saja Pak Seskap. Kami izin menambahkan bahwa kita semua mengapresiasi adanya inisiatif-inisiatif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Contohnya dengan mulai mendorong budaya untuk menuju ke tempat kerja menggunakan sepeda. Selain mengurangi konsumsi energi dan BBM kita, tentunya ini juga membawa efek untuk kesehatan dan kebugaran. Semoga inisiatif-inisiatif ini bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Menko, Pak Seskap, Pak Menteri SDM, Pak Menteri Investasi, dan Bapak Ibu para Menteri semuanya. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mensesnek. Kemudian dari sini tambahan mungkin Pak Menteri Investasi sebagai Kepala Danantara, kemudian terkait BUMN mungkin tambahan. Terima kasih Pak Sekap, Pak Menko, dan Pak Menteri SDM dan Bapak Ibu lainnya. Ya tentunya kami juga segera menindaklanjuti terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan kami, tapi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas dan juga pelayanan publik itu tetap akan berjalan seperti biasa. Tetapi akan lebih meningkatkan dari segi efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas. Dan mungkin tambahan saja, memang itu adalah langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, disampaikan langsung oleh Pak Menko dan juga oleh Pak Menteri SDM. Tapi di satu sisi kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan seperti geotermal, solar untuk elektrifikasi, hydro dan yang lain-lainnya. Sehingga ini merupakan suatu langkah secara komprehensif
baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang tentunya akan menimbulkan dampak yang positif terhadap penggunaan energi kita ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang, mari tetap produktif, dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis. Nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat. Demikian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.